Tu alhamdulillahi wa bihi nasta'in ala umuri ni'mati wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah zubiyadi qalatilati adikti. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Sob, ini ada pertanyaan dari Widya B ya. Pak mau nanya, saya sudah macetkan 5 bulan, sudah mengajukan restrukturisasi dan pembebasan BDO, tapi tidak di ACC. Saya juga tidak prestasi, saya datang ke bank, kalau ke bank datang saya juga menyambut dengan baik, bulan ini mau diajukan KPKNL, apa yang saya lakukan? Jadi kadang salah persepsi jawab prestasi dan tidak kooperatif itu. Anda menyambut segala macam-macam, itu terus tidak ada bukti atau apapun, hanya sambutan lisan dan yang lainnya, itu belum tentu Anda termasuk. Mungkin Anda tidak prestasi secara humanis ya. Jadi Anda tetap data, ngomong segala macam-macam. Nah, harus dibuktikan tidak kooperatif dan tidak kooperatif itu dengan apa? Dengan pembuktian. Contoh, ini contoh. Anda sudah mengajukan surat restrukturisasi, ada nggak tanda buktinya? Karena nanti di ujung-ujungnya ketika Anda mengajukan bahwa Anda kooperatif, yang biarkan yang kooperatif dan tidak kooperatif atau prestasi dan prestasi itu yang biarkan yang menentukan adalah pengadilan itu. Jadi di SKDA ada langkah-langkahnya, sebaiknya Anda masuk ke WA Group SKDA bagian bank ya, dan juga di regional sehingga saling menguatkan. Saya cukup sulit menjelaskan di sini, atau Anda lihat aja YouTube saya sebelumnya gitu. Dan ketika Anda ada kopdar nanti di berbagai daerah, Anda datanglah gitu, karena di situ saya jelaskan hal-hal yang mungkin sulit saya ungkapkan di YouTube ini. Jadi ada beberapa hal, karena ada etika ya, saya tidak bisa menyebutkan segala macam-macam, ada strategi juga. Tapi sebagian besar, 90% saya ungkapkan semua di YouTube gitu. Jadi kalau Anda gratisan di sini bisa juga bisa, terus Anda ke SKD juga bisa, boleh WA Group SKD. Terus kalau Anda minta pendampingan penyelesaian dan pendampingan solusi atau negosiasi, dan juga pendampingan penyelesaian hutangnya, pelunasannya, SKDA siap. Kita sudah dirikan RSC, Riba Solution Center, ada syarat dan ketentuan berlaku. Anda silakan ke WA saya 08155757004 kali, cari adminnya aja, namanya Nyimas gitu, atau siapa gitu. Saya mau gabung RSC gitu, ada ketentuannya di situ. Dan insya Allah akan ada solusinya, karena gini loh, bank pun kalau ketika Anda datang, Anda tidak ada solusi, pasti bank akan cepat-cepat melakukan lelang gitu. Jadi, tapi kalau ada pendampingan pendanaan, Anda siap untuk melakukan, ada yang jamin bahwa ketika selesai masalahnya dipenuhi, RSS siap melakukan bantuan atau pelunasan, mungkin bank akan mau, banyak bank yang mau, sehingga kita tetap jalan kooperatifnya. Oke, jadi uang prestasi tidak dan prestasi itu tergantung daripada Anda memandangnya seperti apa itu. Salah satu contoh, ketika Anda ngirim SP1, itu berarti Anda sudah melakukan ajakan negosiasi, minta dulu ke mereka, di situ ditulisin aja bahwa kita siap untuk menyelesaikan, dan kita tetap kooperatif untuk menyelesaikan masalah hutangnya Anda, tapi mohon kirimkan payment history dan outstandingnya. Jadi sebelum kita negosiasi untuk penyelesaian tuh negosiasi masalah kita harus kumpulkan data gitu. Data yang jadi gini, negosiasi tidak akan berhasil ketika Anda tidak punya apapun, tidak punya data, hanya lihat outstandingnya aja. Anda minta BDO sama restrukturisasi hanya itu toh, ya percuma gitu. Karena apa? Datanya mana gitu. Anda kan harus ngomong. Jadi sebenarnya orang bank tuh pintar sekali, cukup pintar, dan mereka tahu gitu aturannya gitu. Dan mereka tahu bagaimana ininya. Makanya di saya kadang-kadang pokoknya menurut bank itu belum tentu pokoknya menurut kita. Pokoknya menurut yang tertulis di OJK, di IDEB kita, informasi debitur kita, belum tentu apa yang kita inginkan gitu. Karena kadang-kadang kalau Anda setelah melakukan restrukturisasi pun, itu nanti bunga denda yang lama dimasukin menjadi pokok kembali, dan itu jadi besar gitu. Itu yang terjadi, yang salah pengertian. Tapi kalau Anda memang mau tahu lebih banyak, lebih baik ikutin YouTube saya, atau Anda ikut SKDA gitu. Kalau memang agak kehilangan potensi aset, Anda harus masuk ke RSC aja. Terus jadi Anda harus ada buktinya. Ketika Anda datang ke bank juga buatin video selfie segala macam-macam dengan foto, ada bukti-buktinya. Dan ketika Anda tidak siap sampai pengadilan, bank akan semakin berani. Makanya yang masuk ke RSC, Riba Solution Center, pendampingan adalah yang harus berani untuk menghadapi bank itu sendiri ke pengadilan. Kapan hari saya pernah menolak membantu orang. Kenapa?
karena dia sendiri gitu, karena dia pada asetnya besar ya. Sekitar asetnya sih kalau pada normal mungkin 60 sampai 80 M, hutangnya 40 M, padahal hutang awalnya cuma 20 M dulu. Karena gini, dia minta kalau saya kan syaratnya satu, mereka harus berani sampai ke pengadilan dulu dan melakukan perlawanan dulu. Mereka nggak mau gitu, malu gitu, ditempelin bahwa aset ini masih dalam sengketa, nggak mau, malu gitu. Padahal yang ditempelin itu rumahnya dia, anak-anaknya dan yang lainnya. Dan akhirnya sekarang apa? Kehilangan benar gitu. Saya ajak dia sampai ke pengadilan, nggak mau juga dengan alasan nggak mampu. Padahal semua saya aja sob, ini saya bukan pengacara, saya ini pengusaha. Pengusaha itu apa sih? Apapun bisa diusahakan gitu. Kita jadi pengacara mudah, datang aja pengadilan segala macam-macam, belajar dari mereka semua. Jadi atau kita akan dampingi mereka, Anda kalau butuh pendampingan nanti sampai RSC itu akan dampingi Anda sampai ke pengadilan dulu. Dalam artian bukan sebagai pengacara, bukan, tapi sebagai supporting aja, membuat itu gugatan, terus jawaban, duplik, replik segala macam-macam, bla bla bla. Jadi itu keuntungannya. Jadi ya seperti itulah gitu. Ketika Anda tidak siap sampai pengadilan, bank akan semena-mena gitu, kadang-kadang kreditor akan semena-mena karena Anda nggak mampu gitu. Itulah yang menyebabkan kadang langsung dilelang baru 5 bulan. Ada beberapa orang yang karena kooperatifnya sampai 3 tahun nggak dilelang, tetap jalan, dan kita di situ kita usaha terus gitu. Karena apa? Kita cari penyesuaian gitu. Jadi negosiasi itu bukan menangnya bank sendiri, bukan menangnya kita cari jalan tengahnya gitu. Dan kemarin saya alhamdulillah contohnya, saya dapetin BDO gitu. Bukan hanya BDO, setengahnya BDO, bukan setengahnya. Saya cuma bayar sepertiga kayaknya. Karena apa? Ya karena itu tadi, menurut BDO-nya, menurut bank adalah bunga denda disatukan ketika restruktur digabungkan. Ini yang terakhir. Menurut saya enggak. Saya sudah bayar, contoh saya pinjam, anggaplah saya pinjam 1 miliar gitu. 1 miliar. Saya sudah bayar 600 juta, ya saya kurang cuma 300 juta gitu. 400 juta seperti itu. Nah di situ kita negosiasinya, menurut bank kita kurang 1 miliar, menurut saya 400 juta. Hanya ketemulah sesuai gitu. Ketemunya berapa. Dan contohnya saya kemarin, ya alhamdulillah saya cuma bayar sepertiganya, mungkin sepertiga lebih lah. Kurang dari setengahnya. Dan alhamdulillah ketika itu selesai jawabannya. Tekanannya berat toh. Nggak mudah melakukan ini. Cuman semuanya kadang-kadang harus dari niat kita, tujuan kita, motivasi kita untuk menyelesaikan masalah ini adalah apa? Apa karena kita memang mau ngeles? Kalau kita memang benar-benar mau bebas riba ya, minta sama Allah bahwa kita minta dijauhkan dari riba, dan kita berniat untuk hanya untuk ke Allah gitu. Anda harus siap juga ketika Anda siap di kehilangan, Anda siap juga bukan hanya kemenangan, ketika Anda hilang pun Anda udah siap gitu. Nah, di sini kita akan bantu bagaimana Anda juga harus melakukan pertama berani untuk menggugat bank sampai pengadilan. Kedua, berani bernegosiasi gitu. Ketiga, siap kehilangan aset gitu. Jadi harus siap dulu, kalau nggak siap susah gitu. Keempat, Anda harus hemat gitu. Jadi Anda harus hemat, dan Anda kelima harus berusaha. Nah, ketika Anda join RSC, otomatis Anda akan diangkat oleh kami sebagai kepala cabang Ubermax. Anda bantu kami juga gitu untuk besarkan Ubermax, dan Anda dapat penghasilan dari situ. Cap investasi mahal enggak? Nanti Anda masuk aja Ubermax ini RSC dulu, nanti dijelaskan gitu. Ada adminnya yang menjelaskan. Terus dan semuanya ini 2/3 keuntungan PT Uber Sadar Kaya untuk apa? Untuk mendirikan bank wakaf. Itu niat baik saya. Mudah-mudahan Allah meridhoi, dan Anda doakan yang mudah-mudahan saya istiqomah. Karena secara harfiah saya sudah cukup bahagia, saya sudah cukup berkecukupan, dan alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan dengan cara ini saya bisa dipantaskan menjadi budaknya Allah atau hambanya Allah, bisa membantu Anda semua. Tadi Pak Widya tadi, kalau bisa, kalau ketika masuk ke KPK ini apa harus dilakukan? Negosiasi cepat-cepat dengan bank. Bank itu tidak mungkin, jangan remehkan ancaman bank, tapi jangan juga merendahkan gitu. Jadi datang ke mereka, negosiasi, kirim SP1. Lebih jelasnya gabung aja WA grup SKD 08155757004 kali. Di situ kalau Anda mau pendampingan, mau nggak silakan ikut pendampingan. Kalau enggak, ya sharing di sana aja bagaimana solusinya. Dan contohnya untuk negosiasi itu ada di Ubermax ya, di aplikasi Ubermax. Jadi Anda wajib untuk gunakan Ubermax gitu. Kita bersatu lah gitu loh. Ekonomi kapan lagi kalau kita tidak berjamaah, ya susah gitu. Jadi kita saling bantu. Contoh surat, contoh WA grupnya ke WA ke saya tadi, Anda diarahkan ke Ubermax. Di aplikasi itu ada link joinnya. Join 2, 1 bank, kedua regionalnya atau pinjol regional gitu. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.